Oke, ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Terima kasih kepada Hestia yang udah menjadi MC pada pagi hari dan membawakan perkenalan yang menurut saya sangat baik ya. Nah, perkenalkan semuanya, nama saya Shirley ya. Nama saya Shirley, seperti perkenalan Hestia tadi ya. Saya adalah sebelumnya tuh memang bekerja sebagai seorang saya bukan auditor, tapi saya konsultan pajak di salah satu kantor akuntan publik ternama di dunia ya. Jadi dengan latar belakang saya ini memang saya orangnya dan memang pada dasarnya saya orang cukup detil, lalu bekerja lagi di tempat di kantor akuntan ya, jadi lebih detil dan memang sebelum saya mengkonsumsi apapun, saya lebih kepengen tahu sebenarnya kandungannya itu apa. Ya, jadi memang dari muda ya, kayak misalnya saya udah mengerti pentingnya sunscreen dari saya muda ya, tapi saya pun tidak sembarang memilih sunscreen ya. Ini contoh ya. Jadi saya mau tahu nih emang sebenarnya sunscreen yang bagus itu apa dan kemudian jadi sama pemahaman yang sama itu waktu saya dikenalin soal suplemen ya, karena menurut saya kayak nggak butuh suplemen deh karena saya sehari itu cukup makan sayur, cukup makan buah menurut saya. Sampai lalu saya dikenalin dengan Pharmanex, jadi saya cari tahu lebih lanjut soal Pharmanex dan hari ini pagi ini saya ingin berbagi ya, selain dari sisi istilahnya sisi studi Pharmanex, tapi mungkin ada info-info yang saya sharing ini yang akan berguna untuk teman-teman semua. Ya, dan hari ini tanggal 2 Agustus ya, benar-benar kita nggak berasa loh teman-teman, nggak tahu ya cuma perasaan saya atau teman-teman semua, tapi 2024 ini rasanya tuh cepet banget. Dan dengan kita berada di bulan Agustus itu berarti official tahun 2024 itu masih tinggal 5 bulan lagi ya. Tinggal 5 bulan lagi atau masih 5 bulan lagi untuk kita mewujudkan apa resolusi yang ingin kita capai, terutama dari aspek kesehatan ya. Di tahun 2024 itu masih ada 5 bulan lagi dan semoga sesi pagi hari ini bisa membantu teman-teman mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik ya. Sama seperti Hestia, selain memperkenalkan selain waktu diperkenalkan soal Pharmanex, memang yang bikin saya itu lebih komit dengan perusahaan ini adalah waktu saya sendiri mengalami transformasi yang namanya transformasi dalam waktu 90 hari ya, bersama dengan TRNT ya. Bersyukurnya saya ini mungkin batch pertama yang mempunyai perubahan dengan TR90 dan bersyukurnya karena mengerti soal nutrisi dan bagaimana cara maintain yang baik ya, sampai hari ini tidak banyak perubahan dalam bentuk badan. Memang yang namanya manusia pasti menua, tapi saya bersyukur waktu saya mengenal mengenai nutrisi dan juga Pharmanex ya, saya bisa menjaga kualitas kesehatan dan maintain di berat badan yang ideal. Karena maintain di berat badan yang ideal itu sangat penting loh teman-teman. Selain untuk penampakan ya, selain untuk penampakan, tapi setidaknya waktu kita bisa menjaga kadar lemak tubuh kita itu lebih sehat ya, kita bisa menghindari tubuh kita dari bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lemak. Nah, saya nggak tahu ya dengan teman-teman semua ya, ada nggak sih yang kayak saya ya, yang sebelumnya, yang mungkin kayak Hestia kan udah transformasi dengan TR90. Tapi apakah dengan teman-teman yang baru join pada pagi hari ini ya, teman-teman itu seperti saya sebelumnya, yang berpikir saya cukup jaga kesehatan dari sisi pola makan dan gaya hidup. Saya itu dari dulu memang dari kecil udah punya kebiasaan setiap hari itu harus makan buah, makan sayur. Jadi buat saya itu cukup ya. Jadi waktu diperkenalkan soal suplemen ya, which is saya waktu itu mungkin konsep yang biasa orang tahu soal suplemen itu kan vitamin ya, vitamin. Tapi sebenarnya teman-teman, ada definisi yang namanya suplemen makanan itu apa ya. Jadi namanya aja suplemen, berarti suplementasi. Jadi dia itu untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang kita tidak bisa dapat dari makanan ya. Jadi kita lihat dulu definisinya ya. Nah, melengkapi kebutuhan zat gizi makanan ya, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino yang punya nilai gizi dan efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi. Nah, kenapa kita butuh suplemen? Kayak tadi saya bilang ya, saya pikir nutrisi yang saya butuhkan untuk badan itu udah cukup, tapi ternyata teman-teman, saya nggak sadar ya, atau kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya ya dengan zaman now tahun 2024 ya, yang kita pikir makanan yang masuk itu udah belum tentu
kadar nutrisi yang misalnya orang bilang ya, misalnya orang bilang makan wortel itu bagus buat mata. Itu mungkin nutrisi yang ada di wortel hari gini sama nutrisi yang ada di wortel 40 tahun yang lalu itu sama. Ya beda, udah beda banget. Udah nutrisi yang masuk itu udah berkurang secara kuantitas, belum kualitasnya ya, kualitasnya sendiri itu berkurang. Ya, jadi oleh karena itu kenapa sekarang tuh orang lebih terbuka sama yang namanya suplemen, karena mulai sadar, oh ternyata nggak cuman kualitas yang berkurang, kuantitas pun kemampuan kita untuk makan itu udah berkurang banget lah. Lalu penyerapan nutrisi yang jelek, belum tentu yang kita klaim kita makan itu bisa diserap oleh tubuh dengan baik, ya, bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Contoh ya, saya bilangnya kualitas, contoh wortel gitulah ya. Tapi ini saya sharing sekaligus cerita ya. Jadi memang ya teman-teman ya, kayak kita rutin masuk sesi Zoom wake up call kayak gini ya, waktu kita semakin punya pengetahuan gitu ya, itu konsumen kita juga, klien-klien kita juga lebih percaya loh sama kita. Contoh ya, kayak 2 bulan yang lalu deh saya ketemu sama customer saya dan anak-anaknya ya. Biasa kalau waktu ketemu kan kita sekalian lunch. Nah kemudian lunch-nya di apa sih paper lunch ya. Itu paper lunch juga salah satu favorit saya. Meskipun saya suka curiga sih, ini kenapa ya? Kenapa ya? Setiap kali saya pakai paper lunch enak, tapi kayak dagingnya tuh ada gimana gitu. Jadi waktu saya lihat menu paper lunch, saya baru tahu. Oh ternyata daging sapi paper lunch ini meltik. Meltik tuh maksudnya apa? Meltik itu maksudnya ada suntik supaya kelihatan lemak-lemaknya. Jadi kayak bentuk sapi itu lebih menarik. Terus kemudian lebih menarik lah, terus harganya biasa lebih murah ya. Jadi begitu saya tahu saya meltik, saya langsung bilang customer saya, wah ini kayak kali terakhir saya akan makan di paper lunch, saya langsung bilang kayak gitu ya. Karena kalau daging sapinya udah meltik, udah pasti nggak sehat, saya bilang kayak gitu ya. Meskipun kalau saya tanya sama mbaknya ya, Mbak, saya bilang, Mbak, ini daging sapinya meltik, terus dia langsung, iya Bu, memang kita daging sapi kita meltik, tapi kualitasnya itu kualitas yang premier kok. Dia bilang kayak gitu. Terus saya langsung bilang ini, mau dia bilang kualitasnya premier apa enggak, tetap aja suntikan. Saya langsung bilang gitu kan. Jadi saya langsung bilang ini, oke deh ini kali terakhir saya akan makan di sini. Langsung customer saya tuh kaget Bu, dia langsung bilang gini, dia kan panggil saya kakak ya, Kak, kok kakak tahu sih soal ginian loh? Saya bilang kan saya konsultan, saya harus ngerti dong soal kualitas nutrisi gitu ya. Terus dia langsung begini, emang melting itu apa? Wah, dia langsung pusing ya. Dia langsung mempertanyakan sebenarnya selama ini daging sapi yang dia beli itu seperti apa, karena dia suka beli daging sapi. Ya, kemudian ternyata dia baru ngerti yang namanya melting itu untuk seperti apa. Jadi teman-teman banyak orang bilang, kita makan yang nutrisi aja. Nah, seperti customer saya ya, ternyata dia baru sadar daging sapi yang dia beli selama ini mungkin murah karena melting. Udah pasti ya, nutrisi yang masuk udah pasti kualitas nggak ada ya, karena udah suntikan, nggak usah bahas kuantitas lagi nutrisinya seperti apa. Ya, karena secara yang ada di sekitar kita itu, kita udah nggak bisa nganggep dia itu orisinal atau udah masih orisinil seperti zaman dulu. Jadi ini pun sesuatu yang saya edukasi kepada orang tua saya. Nggak bisa. Karena sekarang kita udah nggak tahu yang kita makan itu apa. Kadang-kadang apalagi kalau kita udah dengan kesibukan kita di gaya hidup modern zaman now, itu kita selalu beli dari luar. Kita udah nggak tahu yang kita makan itu udah original apa enggak. Lalu nggak usah lagi kita bahas kualitas dan kuantitas nutrisi yang ada di dalam makanan itu. Udah pasti nggak sesuai dengan yang kita suka baca, katanya makan ini bagus, makan itu bagus. Karena originalnya aja udah nggak tahu asli apa enggak. Ya, makanya kenapa ada yang namanya suplemen. Tapi ingat, kita tetap butuh makan makanan alami, ya karena namanya manusia kita masih makan, ya tapi karena kualitas dan kuantitas nutrisi yang kita makan itu udah tidak sesuai seperti yang biasa kita baca di literatur, makanya suplemen ini, kalau kita memilih suplemen yang tepat, makanya suplemen ini bisa membantu mencukupin kebutuhan nutrisi untuk tubuh kita, ya. Nah, ini ya. Kemudian banyak orang kan juga berpikiran ya, apalagi kalau misalnya lihat kita minum suplemen, karena bayangan mereka suplemen itu sama kayak obat. Jadi saya ada tuh dipertanyakan, kan jangka panjang gimana? Pertama kita harus ngerti dulu, suplemen sama obat itu berbeda, ya. Kalau obat itu dikonsumsi hanya waktu kita sakit, ya contohnya buat teman-teman di sini kan juga ada yang ibu ya dari anak-anak gitu ya. Udah tahu kalau anak-anak sakit memang harus minum obat, tapi kalau vitamin itu boleh dikonsumsi secara teratur dan jangka panjang. Ya kalau obat kan tertentu, sakit sembuh baik udah.
Ya, tapi kalau suplemen karena sifatnya itu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, kalau dikonsumsi secara teratur dan jangka panjang itu aman. Ya, tinggal tergantung kadar dosis. Lalu orang bilang, "Oh, kalau gitu boleh minum vitamin ya." Kalau gitu orang tuh suka, ya udah kalau gitu vitamin apapun yang ditawarkan orang tuh langsung kayak orang tuh mau gitu ya. Saya kalau misalnya customer saya bilang, "Oh, saya minum vitamin ini, vitamin itu ya." Orang langsung bilang, "Apakah vitamin punya efek samping?" Saya pasti jawab, "Tergantung kamu minum vitamin apa." Ya, jadi saya nggak bilang vitamin itu semuanya aman. Kenapa? Karena banyak di luar sana perusahaan yang perusahaan suplemen pun yang menggunakan bahan kimia untuk memproduksi suplemennya. Jadi misalnya dia klaim vitamin A, ada kandungan vitamin A, atau ada kandungan mineral ini. Nah, karena udah bikinannya dari chemical, udah pasti punya efek samping. Tapi kalau Pharmanex, teman-teman ya, kita di sini New Skin ini brand untuk suplementasinya itu namanya Pharmanex. Kalau kita di Pharmanex ya saya bilang saya boleh jamin aman. Kenapa? Karena Pharmanex itu punya standar dalam manufacturing ya yang namanya itu standar 6S. Ya, nah standar ini sebenarnya ada di perusahaan farmasi ya. Dan perusahaan suplemen itu tidak harus mempunyai standar ini. Ingat ya teman-teman ya, standar ini tuh adanya di perusahaan farmasi. Perusahaan suplemen itu nggak harus ada. Tapi untuk mendapatkan kredibilitas ya, Pharmanex itu berani publish bahwa mereka itu punya standarisasi yang namanya 6S yang dari pemilihan bahan baku ya, pemilihan bahan baku itu mereka nggak cuma sekedar bilang vitamin A itu bagus, tapi vitamin A itu ada vitamin A itu terdapat di mana aja. Dan kemudian sumber bahan bakunya itu pun jadi udah bukan chemical ya, udah pasti alami, tapi sumber bahan bakunya pun dipilih. Misalnya nih, misalnya itu dalam life pack itu ada antioksidan yang namanya resveratrol. Resveratrol itu sebenarnya ada di biji anggur. Tapi nggak semua biji anggur bagus loh. Dia cari tahu biji anggur yang terbaik itu datangnya dari anggur yang mana. Ya, kemudian habis itu dia cari yang paling bagus di mana. Bukan cuma kayak kita ya, kalau di supermarket pilih anggur itu pilihnya nggak cuma soal seedless ya. Kadang-kadang kita pilih anggur tuh karena lagi diskon. Ya, pilih anggur kan soalnya mahal. Jadi kadang kita bilang kita pilih anggur itu pas lagi diskon. Baru kita beli ya, terus kita percaya anggur itu bisa menambahkan anggur itu bisa menambahkan bisa ada vitamin buat kita ya. Beda loh kalau resveratrol yang ada di dalam life pack ya, Pharmanex itu benar-benar pilih. Memang resveratrol itu bagus misalnya ada di biji anggur. Tapi biji anggur yang mana? Ya nggak sembarangan loh anggurnya dari mana dulu. Lalu kemudian misalnya resveratrolnya kenapa bagus? Karena ada kandungan aktifnya. Kandungan aktifnya apa gitu ya. Lalu dijaga kualitasnya teman-teman. Kalau teman-teman minum life pack itu, kandungan yang ada di dalam life pack itu ada standarnya, kandungan miligramnya berapa, setiap tablet yang kita minum itu, dari berapa tahun yang lalu sampai tahun yang sekarang itu, kualitasnya tetap sama. Lalu kita punya alat untuk ngecek apakah produk yang kita minum itu keamanannya bisa dipertanggungjawabkan dalam waktu jangka panjang. Dan yang saya tuh bersyukur dengan perusahaan ini adalah, perusahaan ini tuh segala sesuatu itu berdasarkan uji klinis. Jadi kalau misalnya mereka mau terbitkan produk, mereka pasti ada uji klinisnya. Produknya udah launch, mereka masih konsisten melakukan uji klinis. Uji klinis contohnya ya, salah satu vitamin yang saya suka konsumsi itu namanya Tigrin. Itu kan kandungan teh hijau. Nah ini juga sama ya, teh hijau itu dipilih bahan bakunya itu yang paling bagus itu misalnya dari daun teh yang ada di mana, lalu dicari tahu pemilihan bahan aktifnya itu seperti apa. Kemudian kandungan yang nggak bagus misalnya yang ada di dalam suplemen teh itu misalnya orang suka tahu di dalam minum teh itu ada kafein, tapi bersyukurnya dalam suplemen teh hijau kita udah nggak ada kafein, jadi aman ya, aman untuk teman-teman yang selalu berpikir, aduh saya nggak bisa tidur nih nanti kalau minum teh nggak bisa tidur. Tigrin aman. Lalu kemudian teman-teman tahu nggak sih ternyata tigrin itu ya teman-teman kalau buka ya, kalau saya tuh minum tigrin itu selalu saya buka. Kan kita selalu klaim satu kapsul tigrin itu sama dengan 7 cup teh hijau ya. Kalau saya sendiri saya suka buka di air hangat. Ternyata teman-teman kalau minum tigrin itu ya ternyata habis itu setelah jadi dikonsumsi kan selama ini diklaim berdasarkan studi klinis teh hijau itu bisa bagus buat antioksidan, tapi antioksidan tidak berwarna ya. Lalu kemudian bagus untuk bagus untuk reparasi ya.
regenerasi sel kulit, kemudian bagus untuk antioksidan. Tapi ternyata setelah Tigrin itu launch, bahkan udah launch lebih dari 10 tahun ya teman-teman, Pharmanex masih terus melakukan uji klinis. Oh, ternyata Tigrin itu kalau kita rutin konsumsi bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Itu nomor satu. Lalu teman-teman tahu nggak, kalau mengkonsumsi Tigrin itu bisa mencegah bloating. Nah, ya, jadi kalau orang di luar sana bilang kalau minum teh itu bikin mahnya nggak enak, Tigrin kita berbeda. Karena Tigrin kita justru bisa mampu meredakan bloating. Luar biasa kan teman-teman? Nah, ini baru satu produk loh. Kebayang nggak sih? Kita punya solusi dari Pharmanex itu banyak banget, ya. Nah, semua produk yang kita konsumsi dari Pharmanex, bahkan skincare ya teman-teman ya, itu semua melewati yang namanya standarisasi 6S ini. Jadi, teman-teman boleh kalau misalnya orang bilang, emang semua suplemen aman? Saya selalu jawab, saya nggak tahu ya kalau suplemen yang kamu minum ini sekarang tuh brandnya seperti apa. Tapi kalau kamu minum suplemen saya, aman. Ya, aman. Ya, terus saya juga suka cerita ya. Saya sendiri udah mengkonsumsi LifePack selama 15 tahun. Ya, 15 tahun loh. Bener loh, 15 tahun saya konsumsi LifePack. Ya, terus saya juga sebenarnya skeptis sama suplemen. Dan saya juga bukan orang kalau orang bilang suplemen bagus langsung minum, tapi dicari tahu dulu. Ya, tapi saya mengkonsumsi produk ini udah lebih dari 15 tahun. Ya. Nah, lalu misalnya orang bilang gini, tapi ya kalau orang yang biasa lah ya, namanya kita sebagai konsultan kita juga suka terima pertanyaan yang lucu-lucu ya. Tapi ya, kamu tahu nggak misalnya satu suplemen deh ya, kalsium ya. Kalsium ada dalam suplemen LifePack kamu itu kecil loh, gitu ya. Oke, pertama kita harus ngerti dulu soal yang namanya angka kecukupan gizi. Ya, memang ada angka kecukupan gizi kayak dalam sehari itu rekomendasi misalnya kalsium yang baik itu asupan kalsium yang baik itu berapa miligram yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu orang bilang, oh tapi orang tuh suka ya. Orang tuh manusia tuh lucu loh, manusia tuh lucu. Satu sisi mereka takut minum vitamin itu overdosis, tapi satu sisi waktu mereka beli vitamin, mereka suka beli yang dosisnya tinggi-tinggi. Katanya udah sekalian ya beli, kenapa enggak sekaligus dosisnya yang tinggi-tinggi? Tapi takut overdosis. Lucu ya, manusia ya lucu ya. Nah teman-teman, ini saya cerita supaya teman-teman kita sama-sama mikir ya. Jadi manusia pertama takut kalau minum vitamin itu takut overdosis, tapi kalau beli suka bilang, uh, sudah sekalian beli kenapa enggak dosisnya yang tinggi-tinggi. Nah, teman-teman kita perlu ngerti dulu yang namanya angka kecukupan gizi. Misalnya nih, kalsium ya. Kalsium itu misalnya yang dibutuhkan oleh orang dewasa itu berapa, dosisnya berapa, lalu yang dibutuhkan oleh anak-anak itu dosisnya berapa ya. Nah, habis itu kita lihat memang benar yang ada di dalam LifePack itu enggak gede ya. Saya juga nggak bilang ya di dalam LifePack itu gede itu enggak, kandungannya itu memang nggak gede ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya kenapa? Karena teman-teman namanya kan suplemen ya, itu kan tambahan. Jadi sebenarnya selain suplemen itu kan kita makan ya. Jadi kita makan, jadi sebenarnya dari makanan yang kita makan itu memang meskipun kuantitas nutrisinya itu udah berkurang, tapi tetap aja di dalamnya itu ada nutrisi ya. Jadi dari apapun yang kita makan tuh bisa udah ada kalsiumnya, tapi kita karena kita tahu yang dari makanan itu udah nggak cukup untuk memenuhi angka kecukupan gizi, makanya kita minum suplemen yang namanya ya baru kita kenal yang namanya vitamin. Lalu udah kalau overdosis gimana? Kalau minum LifePack sih harusnya cukup. Ya, kenapa? Satu lagi saya bilang ya, kenapa? Karena kalau misalnya New Skin Claim ya, yang ada di dalam LifePack itu misalnya kalsiumnya berapa miligram, jujur saya nggak tahu sih detailnya itu seperti apa. Tapi satu hal yang saya selalu klaim adalah bioavailability ya, bioavailability yang ada di dalam vitamin itu maksudnya apa? Jadi kalau kita tulis di dalam kita punya nutritional label ya, kalau kita mengandung kalsium seperti ini berapa miligram, itu benar-benar yang kita konsumsi itu berapa miligramnya itu hampir bioavailability itu 95% itu pasti yang ada di yang pertama ya, yang ada di label itu benar. Ya, jadi kandungan yang ada di dalam label sama kandungan yang ada di dalam tablet itu sesuai. Lalu kalau diminum, lebih dari 95% itu diserap oleh tubuh kita. Kenapa? Teman-teman tahu nggak sih di luar sana ya, saya tidak menjelekkan brand lain, tapi di luar sana itu banyak sekali perusahaan suplemen yang dia tulis dosisnya itu wah tinggi kayaknya tuh indah ya.
Tapi yang pertama ya, sebelum saya ngomong soal bioavailability ya teman-teman ya, belum tentu yang dia klaim di nutritional labelnya itu sesuai dengan yang ada di dalam tabletnya. Jadi misalnya kalau mereka tulis, wah mereka punya kalsium tinggi, 1000 miligram setiap tablet, jadi sehari cukup minum satu, yang nomor satu ya. Belum tentu tabletnya itu beneran 1000 miligram. 1000 mcg ini ya, belum tentu 1000 mcg sesuai dengan yang ada di label. Karena banyak loh, banyak loh. Jadi memang ada beberapa institusi yang punya alat untuk mengecek apakah kalau dia tulis di label nutrisinya itu kandungannya 1000 mcg, itu dalam tabletnya itu beneran kandungannya itu 1000 mcg. Ya ternyata di luar sana tuh banyak loh, di labelnya ditulis 1000 mcg, belum tentu di tabletnya itu ditulis 1000 mcg. Nah, sekarang siapa yang tahu kalau bukan kita sebagai konsultan ya yang menjelaskan? Ya. Nah, kemudian habis itu ya udah dia klaim ya katanya misalnya 1000 mcg, ternyata tabletnya itu nggak isinya 1000 mcg. Ternyata bioavailability-nya cuma 20%. Jadi yang teman-teman pikir, saya sudah beli nih 1000 mcg tinggi gitu ya, udah nggak sesuai dengan label nutrisi yang dikonsumsi, ternyata bioavailability-nya rendah. Berarti bisa jadi yang sebenarnya teman-teman kira teman-teman konsumsi itu sebenarnya udah tidak ada kandungan nutrisi yang diserap oleh tubuh. Ya, ini pengetahuan ya, jadi saya kasih nilai tambah buat teman-teman. Nah, tapi kalau di Pharmanex berbedanya, yang kita klaim berapa mcg itu beneran ada dalam tablet kita. Waktu kita konsumsi, bioavailability-nya itu udah di atas 95% ya. Udah di atas 90%. Jadi udah jaminan deh yang dikonsumsi itu udah pasti diserap oleh tubuh ya. Lalu kalau misalnya overdosis ya, ada teman saya tanya overdosis. Kemarin ada teman saya ya, teman saya kan nanya soal duo ya, teman saya nanya soal duo untuk anaknya ya, karena memang anaknya itu mengalami luka bakar, jadi saya bilang dibantu sama duo. Terus dia bilang kalau Lifepack sama Marine Omega-nya seperti apa, karena memang udah konsumsi Lifepack sama Marine Omega, itu saya langsung bilang kayak gini, kayaknya menurut saya ya nggak mungkin overdosis deh, yang ada kayaknya anak kamu itu kurang dosis, karena lu bayangin ya, saya orangnya nggak suka nunjuk-nunjuk ya, jadi saya cuma bilang gini, kamu itu terakhir beli Lifepack sama Marine Omega itu udah lebih dari 6 bulan loh. Kalau sampai hari ini nggak repeat, berarti kan sebenarnya nggak diminum. Terus teman saya langsung bilang, ya sebenarnya saya sebel sih sama anak saya. Kayaknya saya juga curiga dia nggak minum. Dia bilang kayak gitu ya. Terus saya bilang, iya, ini nggak mungkin overdosis. Karena yang diminum aja dosisnya udah, karena dosisnya dia udah nggak sesuai takaran. Saya nggak mungkin overdosis. Dan nggak usah khawatir. Karena konsumsi suplemen itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Jadi kalau misalnya larut dalam air begitu kelebihan, pasti akan dibuang oleh badan kok. Sayang sudah, pasti akan dibuang oleh badan. Jadi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Lalu saya juga ada nih customer nih, waktu saya jelasin soal Lifepack, dia bilang, oh saya sekarang ada minum suplemen magnesium, atau dia bilang, saya kemarin ke dokter ya, dia bilang kayak gitu ya. Saya ada customer nih, saya kemarin ke dokter ya, saya dikasih nih vitamin magnesium, vitamin D, ya satu satuan. Tapi saya pikir-pikir kayak sebenarnya sama aja dengan Lifepack ya. Lalu saya jelasin ya bedanya ya teman-teman ya. Suplemen yang kita minum yang sama ini, kalau kita dengar orang bilang, oh saya udah beli nih vitamin nih. Kalau ke rumah vitaminnya banyak. Kalsium lah, vitamin A lah, vitamin B, kan katanya bagus. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman minum vitaminnya itu kalsium, vitamin A, vitamin D, magnesium ya. Itu yang namanya suplemen yang namanya itu generic, singular, satu item. Ya, itu yang istilahnya paling rendah lah ya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih itu sebenarnya kasta paling rendah. Ya, kasta paling tinggi itu yang namanya antioksidan. Ya, kenapa? Jadi sebenarnya antioksidan itu tuh kalau orang bilang antioksidan, tapi banyak orang tuh nggak ngerti. Jadi orang tuh pikir antioksidan itu juga gitu ya. Jadi orang pikir antioksidan tuh kayak nih. Tadi saya bilang resveratrol. Orang langsung mikir, antioksidan itu resveratrol. Enggak. Resveratrol itu salah satu jenis antioksidan yang powerful. Nah, resveratrol itu sebenarnya masuk kategori fitonutrisi ya. Jadi yang namanya antioksidan itu ada yang namanya vitamin A, B, C, D, E, K ya. Lalu teman-teman pikir ya, vitamin A itu ternyata ada klasifikasinya lagi, A berapa, B berapa gitu ya. Nah, terus habis itu ada yang namanya mineral ya, yang kayak kita sebut kalsium, magnesium itu mineral. Kromium itu namanya mineral. Lalu yang ada namanya fitonutrisi. Fitonutrisi itu apa? Kayak resveratrol, alpha lipoic acid, polifenol, wah yang namanya canggih-canggih deh. Itu yang namanya fitonutrisi. Nah, gabungan fitonutrisi, vitamin, mineral itu yang namanya antioksidan.
Jadi kalau misalnya hari ini ya customer teman-teman minum vitaminnya masih, aku nih minum vitamin kalsium loh, vitamin A, vitamin D. Oh, itu sebenarnya tahu nggak sih, itu kategori suplemen yang namanya itu generik atau singular. Dan dalam kategori suplemen, itu adalah kasta paling rendah. Sebut aja teman-teman, PD. Ya, kasta paling rendah. Ya, lalu ada yang minum, misalnya orang udah minum nih, aku minum vitamin nih. Katanya ini vitamin untuk bone, ya ada kalsium, vitamin D, dan sebagainya. Itu fungsional, ya, itu fungsional. Lalu ada yang sebenarnya multifungsi. Tapi teman-teman, yang namanya kita kalau klaim suplemen antioksidan, terutama di sini untuk kita ngomong soal antioksidan itu adalah Life Pack, ya, ya suplemen antioksidan. Salah satu suplemen antioksidan adalah Pharmanex itu Life Pack. Kita klaim itu bukan suplemen generik, bukan fungsional, bukan multifungsi, tapi ini adalah suplemen antioksidan. Selain terbukti meningkatkan kadar antioksidan, memang di dalamnya itu ada vitamin, mineral, fitonutrisi yang bekerja satu sama lain untuk mensupport fungsi-fungsi badan ini. Ya, nah teman-teman, ini ya namanya Life Pack. Ya, jadi waktu teman-teman konsumsi Life Pack ya, teman-teman waktu konsumsi Life Pack, itu teman-teman udah nggak usah takut. Kenapa? Karena yang pertama, waktu teman-teman mengkonsumsi Life Pack, itu kandungan yang ada di dalam Life Pack itu udah melengkapi nutrisi dasar. Ya, kenapa? Karena komplit. Namanya suplemen antioksidan, berarti dia mencukupin kekurangan gizi, dia melengkapi nutrisi dasar. Ya, lalu kalau nutrisi dasar kita terpenuhi, teman-teman, kita mempunyai sistem imun yang lebih baik. Ya makanya kenapa orang kalau bilang, kalau minum Life Pack ini kayaknya kok udah jarang sakit ya, atau orang sekeliling saya kalau sakit, saya nggak gampang terkena sakit. Ya kenapa? Karena kalau kita mencukupi kebutuhan nutrisi dasar kita, tubuh kita pasti mempunyai sistem imun yang lebih baik. Ya, lalu kemudian kalau tubuh kita cukup suplemen antioksidannya, cukup nutrisi dasarnya, pasti melindungi sel tubuh kita dari yang namanya proses penuaan. Ini baru 3 loh. Saya baru sebut 4 loh teman-teman. 3 ya. Lalu teman-teman tahu nggak waktu teman-teman minum Life Pack, ya kan dia meningkatkan pertahanan antioksidan jadi udah 4 ya. Waktu teman-teman minum Life Pack, teman-teman ya pertama dia mensupport metabolisme gula darah. Jadi kalau orang bilang kalau gua diabetes boleh, oh bagus banget. Justru kalau minum Life Pack itu dia akan mensupport metabolisme gula darah. Kenapa? Karena di dalamnya ada sebuah kandungan mineral yang teman-teman kalau cari di luar ya, itu harganya mahal dan nggak banyak suplemen itu ada yang namanya chromium. Ya, terus kemudian waktu teman-teman minum Life Pack, yang tadi saya bilang ya ada fungsional itu suplemen buat tulang. Life Pack itu waktu teman-teman minum, dia udah mencukupi kebutuhan itu semua, mencukupi kebutuhan nutrisi tulang, mencukupi kesehatan pembuluh darah. Makanya kalau orang bilang sama saya ya, orang bilang ya, saya mau supaya kolesterol saya HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah. Ya, selain kalau kita ngomong pasti kan solusi menyeluruh itu kan TA90. Tapi kenapa bisa membantu kesehatan pembuluh darah? Kan teman-teman tahu nggak sih, kalau pembuluh darah kita itu sering teroksidasi, itu yang menyebabkan LDL-nya itu tinggi. Nah, gimana menjaga supaya LDL itu tetap rendah? Berarti kita harus jaga supaya pembuluh darah kita tidak teroksidasi. Nah, bagaimana caranya menjaga supaya pembuluh darah tidak teroksidasi? Berarti pembuluh darah butuh antioksidan. Suplemen antioksidan ada di mana? Life Pack, teman-teman. Jadi teman-teman waktu teman-teman minum Life Pack itu nggak usah khawatir, udah komplit vitamin, mineral, fitonutrisinya, ya, udah komplit. Ya lalu orang bilang ini mahal ya, ada loh orang bilang mahal. Sebenarnya teman-teman ya, teman-teman hitung aja deh. Kalau misalnya orang itu mengkonsumsi vitamin, saya bilang coba kamu hitung baik-baik. Ini suplemen antioksidan itu berarti kastanya udah paling tinggi loh. Life Pack itu ya satu set isi 60 saset harga 800.000. Berarti sehari kalau teman-teman konsumsi Life Pack satu saset itu nggak sampai 15.000. Ya ampun teman-teman ya, teman-teman kalau suka minum ya saya langsung sebut brand aja lah ya. Teman-teman kalau suka minum Misue ya Misye ya atau kopi kenangan ya teman-teman ya. Masih lebih murah Life Pack. Kalau beli Misye atau beli kopi kenangan nggak pernah mikir ya. Saya nggak usah ngomong Starbucks lah. Ya, kalau orang udah biasa minum Starbucks nggak ada alasan untuk dia sebut Life Pack itu mahal, ya. Karena Starbucks jauh lebih mahal daripada ini. Dan Starbucks itu kalau teman-teman konsumsinya udah cappuccino, latte, frappuccino itu semua udah menyebabkan pembuluh darah itu meradang dan nggak ada antioksidan. Tapi suplemen antioksidan kita ini harganya nggak nyampe 15.000. Jadi kalau teman-teman masih bilang mahal, mikir
Minum teh di kopi kenangan itu nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya, cuma buat enak, ya, nggak ada nutrisinya. Kita bilang murah, tapi kenapa ini waktu kita konsumsi Lifepack satu saset yang udah jelas kadar nutrisinya itu komplit, kita bilang mahal. Nah, berarti ada yang salah dalam cara pandang kita, ya. Jadi di sini kita edukasi, ya. Jadi sebenarnya Lifepack murah, mahal, ya nggak mungkin lah, karena teman-teman udah pasti nggak mungkin beli, nggak mungkin cukup ya minum minum suplemen ini semua dalam sehari, tapi teman-teman bisa mendapatkannya dari Lifepack, ya, teman-teman bisa mendapatkannya dari Lifepack. Jadi setara dengan 27.000 per hari, ya. Nah, lalu tadi kan Hestia bilang dia consumer TR90 sebelumnya, sama saya juga pakai TR90. Lalu teman-teman tahu nggak sih kenapa Lifepack itu esensial banget dalam program TR90? Lalu kenapa kalau kita konsumsi TR90 itu Lifepack sehari harus 2 kali? Ya, kenapa? Yang pertama ya, selain manfaatnya itu semua, ya teman-teman tahu nggak, waktu tubuh kita itu cukup antioksidan, ya, itu boost yang namanya metabolisme. Ya, waktu kita cukup antioksidan itu boost yang namanya metabolisme. Makanya kenapa hasil kita bisa lebih maksimal waktu kita konsumsi Lifepack. Lalu teman-teman tahu nggak sih, teman-teman pernah nggak sih sebelum sebelum ini ya, teman-teman craving, aduh, apalagi cewek ya, kalau misalnya udah mau mens, craving yang manis-manis, martabak, wah, coklat, keju, ya, craving, ya. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata waktu waktu kita itu mulai craving sesuatu, ya, sebenarnya itu bisa menunjukkan kalau kita itu kurang kurang mineral tertentu dalam badan kita. Atau kalau misalnya kita, teman-teman sadar nggak, kalau kita punya manajemen stres yang nggak bagus, ya, kalau kita punya manajemen stres yang nggak bagus, sebenarnya itu menandakan tubuh kita itu kurang nutrisi tertentu. Jadi kalau teman-teman di sini yang hadir pada Zoom pagi hari ini punya teman-teman lain yang mungkin insomnia atau suka asam lambung, bisa jadi dia tuh sebenarnya kurang mineral tertentu, misalnya kurang apa, magnesium. Memang sekarang ini ya, kalau teman-teman tahu ya, banyak orang tuh mulai mensoundingkan namanya kebutuhan magnesium. Katanya dia insomnia, lalu katanya magnesium itu bagus buat insomnia. Ya memang, ya kenapa? Karena kalau kekurangan magnesium itu tubuh itu jadinya itu kurang nutrisi untuk manajemen stres dan juga insomnia. Makanya kenapa kalau orang insomnia, saya ini dulu insomnia. Ya, saya dulu ingat ya, saya ini dulu kerja di kantor akuntan, which is buat saya tidur jam 3 jam 4 itu udah biasa. Nah, jadi efek sampingnya itu saya insomnia. Kenapa pas saya minum Lifepack itu insomnia saya bisa baik? Karena ternyata kenapa orang itu bisa insomnia? Karena tubuhnya juga kekurangan mineral tertentu. Nah, kandungannya ada di dalam Lifepack itu membantu mencukupi kebutuhan nutrisi itu, maka insomnianya baik. Ya, yang nggak mungkin lah ya hari ini bisa dibilang kalau misalnya kurang magnesium bisa dapat dari kacang sama buah. Kadang-kadang buat saya yang lembur ya, mana sempat lagi sih kepikir makan kacang buah, ya, bisa makan proper aja udah bener, udah bersyukur ya. Masih mau pergi cari kacang sama buah gitu ya. Tapi begitu kita konsumsi Lifepack itu semua tercukupin, ya, itu semua tercukupin. Makanya kenapa best kalau orang udah selesai TR90 itu Lifepack-nya tetap dikonsumsi karena mencukupi kebutuhan nutrisi. Selain untuk fungsi antioksidan, dia juga membantu tubuh kita mempunyai metabolisme yang lebih baik. Ya, pokoknya tubuh kita yang mempunyai metabolisme yang lebih baik. Lalu teman-teman tahu nggak sih, dalam untuk tubuh kita itu sehat, selain yang namanya suplemen antioksidan, tubuh kita itu butuh suplemen yang namanya asam lemak. Ya, asam lemak itu ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh. Ya, nah kita butuh yang namanya asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh itu ada di asam lemak itu ada macam-macam ya, omega 3, omega 6 dan omega 9 gitu ya. Nah, yang omega 6 yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh yang kita butuh dari luar itu yang namanya asam lemak esensial ya. Itu adanya di omega 3, omega 6 ya, omega 3 sama omega 6. Nah, omega 9 itu bisa diproduksi oleh tubuh. Nah, banyak orang ya kalau minum suplemen asam lemak omega 3 ya, hari gini tuh pasti yang namanya suplemen asam lemak omega itu orang udah tahu bagus. Ya, orang udah tahu bagus. Dan orang itu butuh, kenapa? Pertama, nggak bisa dihasilkan oleh tubuh, butuh dari luar. Makanya habis itu orang bilang kan, makan ikan itu baik. Kenapa? Ikan itu kaya akan asam lemak. Ya, tapi ya sekarang nggak bisa ngomong gitu juga ya. Karena pertama,
tergantung ikannya ikan apa. Habis itu kalau ikan laut terpapar sama yang namanya merkuri. Ya udah pasti lah ya teman-teman ya. Saya udah nggak usah ngomong ya. Bahkan misalnya contoh ya contoh. Jadi ini cerita teman saya itu punya restoran sushi sashimi di Melbourne ya. Jadi dia cerita, wih kalau kalau misalnya waktu lagi zaman tsunami 20 tahun yang lalu tuh ya, ketahuan usia ya. Jadi waktu tsunami 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 20 tahun yang lalu di Aceh, dia itu tangkapan ikan tunanya gede-gede. Ya, kenapa ya? Karena kan mereka makannya kan memang dari yang laut ya. Tapi kan sebenarnya kita tahu dong, dia bilang, nah pada masa itu banyak orang nggak berani konsumsi ikan tunanya. Karena udah nggak tahu kan, maksudnya kayak yang ikan itu makan itu sehat apa enggak. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, terus habis itu ada lagi orang suka bilang kayak, kayak oh kan dia punya suplemen asam lemak omega 3 tuh kan. Wah, dari dulu ada loh. Customer saya bangga sekali karena dia bilang dia minum tuh omega 3-nya dari ikan hiu. Saya harus mikir ya, ikannya udah gede gitu makanya apa kita nggak pernah tahu ya. Nah, makanya jadi nggak cuma soal makan ikan apa aja penting, tapi asam lemak omega 3-nya itu dari apa, itu juga penting. Nah, kalau kita ya kita punya suplemen asam lemak omega 3 yang namanya Marin Omega ya. Kalau kita itu kandungannya itu dari krill oil ya. Krill oil EPA DHA kita itu, EPA DHA kita itu selain dari ikan-ikan laut dalam, ya itu salah satu esensial yang penting itu dari krill oil ya. Krill oil ini adanya di zooplankton ya, zooplankton. Jadi berarti zooplankton, plankton itu yang paling kecil loh teman-teman ya, paling kecil teman-teman, dan itu susah banget untuk didapat ya, susah banget untuk didapat, dan dia itu lebih murni ya, dia itu lebih murni dibandingkan yang didapat dari ikan ya. Ya orang bilang ikan salmon lah, ikan hiu lah ya, karena orang-orang tuh nggak ngerti ya teman-teman ya, dari rantai makanan yang ada di laut ya, yang ikan semakin gede semakin sebenarnya jumlah merkuri dalam badannya itu semakin tinggi. Makanya tadi saya bilang ya, tangkapan ikan tunanya makin gede orang nggak berani makan. Kenapa? Karena merkurinya paling banyak ya, mana ikan tuna itu makannya sampah gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya tuh bersyukur banget ya kita ada dalam naungan Pharmanex di mana saintisnya tuh tahu ya, yang namanya food chain dalam kehidupan laut ya, yang namanya merkuri paling rendah itu justru adanya tuh yang paling kecil-kecil. Nah, ini namanya krill ya, zooplankton itu ya. Zooplankton itu berarti yang kecil-kecil, adanya itu di krill. Makanya kalau orang nanya omega 3 lu EPA DHA-nya itu sumbernya dari apa? Kita boleh bangga bilang bukan dari ikan salmon, nggak usah bangga. Kalau lu punya suplemen omega 3 dari ikan salmon, jangan bangga. Yang orang nggak tahu itu adalah soal krill oil ini. Dan teman-teman kalau bilang marin omega mahal atau murah, saya cerita sama teman-teman ya. Krill oil itu kalau di luar pasaran, itu bisa jualnya itu harganya lebih dari 1 juta. Ya, kita punya marin omega itu harganya 580.000, tapi sudah mempunyai kualitas krill oilnya itu dari zooplankton, kaya EPA, DHA. Lalu yang teman-teman tahu nggak sih uniknya asam lemak omega 3 kita apa ya? Oh, ini saya ada nih ya. Ya, asam lemak omega 3 kita ini teman-teman kalau lihat ya, apa sih yang bikin orang kalau bilang ya, apa sih yang bikin omega 3 kita berbeda ya? Teman-teman kalau lihat ya, omega 3 kita ini warnanya merah. Ya, ini udah pertama ya. Orang kalau lihat warna merah itu udah beda lah kualitas sama warna kuning ya. Pertama warna merah. Kenapa omega 3 kita ini bisa warna merah? Karena di dalamnya itu mengandung antioksidan yang namanya astaxanthin ya, mengandung antioksidan yang namanya astaxanthin. Astaxanthin ini antioksidan yang sangat baik loh ya. Astaxanthin ini kandungan antioksidan yang sangat baik. Kenapa harus ada antioksidan dalam suplemen asam lemak omega 3 kita? Karena antioksidan ini protect ya, melindungi kandungan EPA DHA, sehingga waktu dikonsumsi, waktu masuk ke dalam perut kita, EPA DHA itu bisa diserap di dalam lambung sampai ke pencernaan itu lebih baik. Ya, kalau yang di luar sana kalau nggak ada antioksidan belum tentu EPA DHA-nya itu mungkin nyampe, tapi mungkin kandungan aktifnya udah nggak ada. Tapi di dalam Pharmanex ya, kita punya asam lemak omega 3 itu ada astaxanthin ya, ada astaxanthin yang bisa melindungi kualitas EPA DHA sehingga waktu diminum itu teman-teman tenang aja. Kenapa orang bilang kalau minum omega 3 kita itu efektivitasnya tinggi? Karena ya itu ada astaxanthin, selain astaxanthin itu ada fungsinya sendiri mencegah peradangan, tapi astaxanthin ini melindungi EPA DHA itu sehingga
bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Makanya langsung berasa tokcer. Bener, saya pernah ke tempat orang yang, wah dia banggain tuh asam lemak omega 3-nya. Beli di Australia, Kanada, ya, terus gede-gede botolnya. Ya, saya punya asam lemak omega 3 cuma kayak gini botolnya. Tapi saya bilang, efektivitasnya boleh diadu. Dan bener habis itu dia bilang, asam lemak omega 3 kamu bagus. Kenapa? Karena dia langsung berasa. Ya, karena dia langsung berasa. Dia langsung berasanya apa? Dia langsung bilang kayaknya ya yang selama ini badan gua sakit-sakit ya, peradangan ya. Yang selama ini badan gua sakit-sakit ya, peradangannya itu membaik, lalu kualitas kulitnya itu lebih bagus. Lalu habis itu enak ya, jantungnya enak ya, matanya juga lebih enak teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kekurangan asam lemak omega 3 ya orang tuh nggak sadar kalau kekurangan asam lemak omega 3 itu bisa menyebabkan peradangan dalam badan. Nah, orang tuh suka berpikir peradangan itu cuma sakit tenggorokan. Enggak ya. Waktu kita punya peradangan dalam badan ya, sebenarnya peradangannya itu nggak cuma dalam sakit tenggorokan loh. Peradangan sendi ya, peradangan otak. Bayangin teman-teman, peradangan otak loh. Lalu ternyata peradangan mata ya. Jadi saya ini kan juga sebenarnya biasanya tuh konsumsi marin omega itu hanya pas saya butuh lah. Kenapa? Karena saya pikir saya udah minum Life Pack, Wispan gitu ya. Tapi ternyata saya setiap kali kalau ke optik, orang optik itu selalu bilang, Bu, Ibu, matanya kering deh. Oh, ternyata peradangan. Saya mulai mengkonsumsi omega 3. Ya. Saya mulai mengkonsumsi omega 3 karena ini menjaga supaya mata kita itu nggak kering, ya. Ternyata mata kering itu disebabkan oleh peradangan, ya. Lalu menjaga supaya pembuluh darahnya tetap sehat. Jadi darah yang ada di dalam tubuh kita itu, teman-teman ingat ya, pembuluh darah itu menghantarkan darah, dalam darah ada oksigen. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita itu sehat, cukup antioksidan, cukup antiinflamasi dari omega 3, darah itu mengantarkan oksigen cukup ke seluruh badan kita, otomatis sel-sel dan organ tubuh kita itu jauh lebih sehat. Ya, jadi fungsinya banyak loh. Nah, kenapa Life Pack sama Marin Omega itu disebut sebagai nutrisi dasar? Ya, kenapa Life Pack sama Marin Omega disebut nutrisi dasar? Karena dalam Life Pack itu suplemen antioksidan itu menjaga kebutuhan antioksidan dalam tubuh kita, dan asam lemak omega dan marin omega ini mencukupi kebutuhan asam lemak omega 3, menjaga supaya tubuh kita itu tidak meradang, ya, tidak meradang. Lalu keunikan asam lemak omega 3 kita ini, waktu kita bilang nggak ada kandungan yang berbahaya, New Skin benar-benar waktu dia klaim ya nggak ada kandungan yang berbahaya ya, New Skin itu invest di alat yang namanya GCMS ya, gas chromatography mass spektrometri, di mana alat ini untuk menguji keamanan produk New Skin. Lalu dalam hal kandungan marin omega, benar-benar dia itu mengecek apakah sumber marin ya, marin tuh kehidupan yang ada dalam laut yang kita pakai untuk ini tuh apakah ada kandungan kayak merkuri dan polutan laut, itu dia ngecek pakai alat ini untuk memastikan bahwa dalam setiap suplemen kita itu tidak mengandung kandungan yang berbahaya. Lalu kemudian kenapa kita bisa yakin suplemen kita meningkatkan antioksidan? Karena memang proven meningkatkan antioksidan. Jadi ini bisa dibuktikan dengan cek antioksidan. Jadi tadi kan saya cerita ya, teman saya yang anaknya punya luka bakar itu kan mulai mempertanyakan. Saya langsung bilang gini loh, karena dia selalu khawatir anaknya itu kalau minum suplemen itu bisa overdosis. Saya langsung bilang gini, saya jamin anak kamu itu kandungan antioksidannya pasti rendah. Hah? Dia langsung kaget dong. Emang antioksidan ada hubungannya sama kulit? Ya ampun, langsung saya bilang, ya, yang namanya antioksidan itu untuk melindungi sel tubuh. Sel tubuh itu sifatnya itu bekerja jaringan membentuk organ. Ya, kulit itu organ loh, kulit itu organ. Jadi kalau sel tubuhnya nggak sehat ya pasti organnya nggak baik. Itu saya langsung bilang ya, kalau kualitas nutrisi anak kamu makan itu nggak cukup ya gimana mau healingnya cepat. Kita yang kulitnya normal aja itu butuh healing itu normal, itu kita butuh asupan nutrisi yang baik. Ya apalagi kalau misalnya dia udah terkena luka bakar berarti kan scar. Dia membutuhkan kualitas nutrisi yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Ya, makanya saya langsung bilang, cek antioksidan aja. Pasti antioksidan anak kamu nggak bagus. Dia langsung nanya, Cece kapan sempat? Ya, langsung Cece kapan sempat gitu ya. Selama ini mungkin kalau saya edukasi untuk mamanya aja, dia sok ya, acuh tak acuh. Tapi yang namanya ibu ya, begitu dengar itu buat anak, pasti lebih peduli. Jadi kita bisa cek antioksidan gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau nambahin lagi satu produk yang suka orang kayak gitu ya, yaitu yang namanya Trim Shake ya. Kenapa setelah selesai? Kalau setelah selesai TR90 ya, kalau setelah selesai TR90, teman-teman untuk menjaganya itu Life Pack dan
asam lemak omega 3 ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu komposisi tubuhnya itu belum ideal, dalam arti belum ideal apa? Misalnya ternyata muscle-nya itu masih belum sesuai dengan kadar yang baik dan lemaknya itu belum turun, biasa saya bilang sama teman saya, kamu harus konsumsi Life Pack Marine Omega, pertama untuk boost metabolism, lalu punya gaya hidup dan pola makan yang benar-benar ketat kalau masih mau turun. Atau salah satu cara yang cepat untuk membantu penurunan lemak tubuh adalah sekali lagi cream shake-nya dilanjutin ya. Cream shake-nya dilanjutin. Cream shake ini kan cream shake ini sorry ya teman-teman ya, di sini hari ini saya mau edukasi. Cream shake yang kita konsumsi ini kalau orang bilang ini enggak deh, saya nggak usah minum cream shake, saya beli aja protein shake di luar sana ya. Saya langsung bilang, oke ya, banyak orang berpikir cream shake itu mahal lalu mau mengkonsumsi protein shake di luar sana. Tapi sekali lagi saya bilang ya, kita klaim ya, cream shake kita itu pertama whey protein. Ya, whey protein itu protein yang berkualitas untuk kebutuhan otot. Ya, bedanya kalau cream shake yang kita itu, ya cream shake itu makanan, jadi beda dengan protein shake di luar sana. Lalu kemudian kita itu kandungan utamanya itu whey, bukan soy. Karena di luar sana itu gimana pun protein shake-nya itu banyak yang kandungan utamanya itu soy. Which is kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan peradangan. Kemudian mengganggu kesehatan hormon. Nggak cuma hormon wanita loh, hormon pria pun terganggu. Jadi kalau protein shake di luar sana tuh banyak bisa mengganggu, nggak cuma menyebabkan ereksi dini untuk pria ya, tapi bisa menurunkan libido. Ya, jadi saya tuh pernah ketemu orang yang katanya dia minum protein shake, ya nggak cuma takut karena menurunkan kadar progesteronnya sehingga nanti dadanya katanya jadi gede gitu ya. Jadi karena dia mengkonsumsi protein shake dari gym, dia harus mengkonsumsi vitamin lain lagi yang nggak jelas deh namanya untuk menjaga supaya testosteronnya tetap up. Nah, teman-teman kalau udah tahu ya TR90, apalagi nanti besok hari Senin ada acara Trim and Fit, teman-teman bisa lihat ya, semua testimoni TR90 yang ada di grup kita itu nggak pernah yang namanya kalau cowok udah susut itu payudaranya lebih gede. Ya kenapa? Karena pertama karena selain menurunkan lemak, kita kan menjaga massa otot lebih baik, menjaga kualitas otot. Shake kita itu nggak ada tuh yang nyebabin penurunan hormon progesteron ataupun estrogen ya. Jadi shake kita itu protein berkualitas tinggi, nggak cuma dari whey, tapi dia itu juga mempunyai kandungan karbohidrat yang baik. Lalu yang paling utama ya teman-teman ya, kita punya protein shake ini punya uh, vitamin, mineral dan fiber ya. Makanya kenapa kalau minum shake itu ya enak perutnya. Habis itu ke belakangnya juga lebih tuntas, lebih bersih ya. Karena dalam shake kita itu ada vitamin, mineral dan fiber. Ya, jadi teman-teman ini satu hal yang kita perlu edukasi ya. Karena apa definisi protein yang baik, yang kualitasnya itu tinggi ya, yaitu yang pertama dia harus mempunyai asam amino esensial ya. Sekali lagi asam amino esensial. Asam amino esensial ini kita cuma bisa dapat di protein daging dan di dalam whey protein yang berkualitas. Nah, karena esensial amino asid ini dibutuhkan oleh tubuh untuk mendapatkan massa otot yang optimal ya. Nah, ini selain dari makan ada di dalam cream shake kita itu menjamin di dalamnya itu ada esensial asam amino ya. Nah, terus kemudian orang banyak bilang nih, kan katanya makan kacang-kacangan juga bagus, granola lah, kacang-kacangan lah, di dalamnya juga ada protein kok. Iya, memang benar di dalamnya ada protein, tapi ingat dia di dalamnya ada protein, tapi dia ada kandungan lemak yang tinggi dan biasanya menyebabkan peradangan. Bener loh, kalau sehari makan almond itu lebih dari 5 biji aja ya, itu almond pun bisa menyebabkan peradangan. Ya, jadi kita edukasi ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini adalah indeks penyerapan protein yang baik dalam badan kita. Paling tinggi itu apa? Paling tinggi itu whey protein. Habis itu yang paling tinggi kedua tuh apa? Whole egg, teman-teman, telur. Makanya kenapa dalam program TR90 itu dibilang sarapan putih telur itu baik karena sumber proteinnya paling tinggi, tingkat penyerapannya paling tinggi. Makanya udah aman. Teman-teman udah makan sarapan belum? Sarapannya apa? Saya sebelum memulai sesi ini sarapan saya udah putih telur. Makanya kenapa putih telur penting? Habis itu ikan, sapi, sama ayam ya. Nah, tapi kenapa kita pilihnya ayam? Karena kadar lemaknya lebih rendah ayam itu.
sapi itu kadar lemaknya tinggi, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya hari ini suka mempertanyakan banyak hal, kenapa konsultannya itu ngerti ini semua? Ya karena konsultannya itu kita ngerti ya, kenapa harus makan dada ayam ya karena kita ngerti ini, ya. Kenapa harus makan telur, bukan roti? Ya roti mah nggak ada lah, udah nggak usah sebut deh. Roti mah isinya tepung, gula semua, nggak ada yang namanya protein. Sedangkan kita butuh protein untuk membangun massa otot yang baik. Ya, jadi ini kandungan ada dalam cream shake. Tadi saya bilang ya, asam aminonya lengkap, vitamin dan mineral untuk pembentukan otot, dan whey protein kualitas tinggi. Ya, waktu kita konsumsi live cream shake tenang aja, kita konsumsi dengan mindful ya, dia pengganti makan malam, dikonsumsi sebelum jam 6, dia bisa menjaga supaya tubuh kita itu mendapatkan protein yang cukup untuk pembakaran ya, karena kan protein cukup pembakaran lemak efektif, muscle-nya mendapatkan nutrisi yang baik dari protein itu bisa menjalankan metabolisme tubuh dengan baik dalam dan dalam cream shake ini udah cukup ini semua. Ya, jadi bagaimana untuk build muscle ya. Ini kita cerita ya, kenapa setelah selesai TR90 bagus untuk konsumsi life pack, Marine Omega dan cream shake. Karena untuk membangun build muscle itu kita membutuhkan protein yang berkualitas, vitamin, mineral, lalu menjaga gaya hidup dan pola makan yang lebih sehat. Ya, jadi teman-teman, kalau misalkan kita udah tahu lah ya di zaman yang segalanya tuh serba cepat, orang maunya yang praktis gitu ya. Orang yang maunya yang praktis, jadi orang mencari solusi ya. Kita bisa cerita soal solusi yang ada di kita ini ya. Waktu kita nggak bisa dapat dari pola makan yang umum, lalu kita juga punya keterbatasan ya. Kita bisa percayakan dari suplemen Pharmanex untuk menjaga supaya tubuh kita mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga imun sistem kita, tubuh kita, penuaan kita itu bisa dihindari. Jadi sampai hari ini seksi saya ya, saya harap yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman semua. Thank you everyone, keep fit. Ini udah bulan Agustus, mari kita semangat ya, mari kita semangat semuanya ya. Saya balikan lagi ke MC kita pagi hari ini, Hestia. Thank you.